Halo, jumpa kembali dengan saya Doni Setiawan di channel GKJ Wolo. Kebahagiaan, kesejahteraan, keberlimpahan, pokoknya semua yang baik, yang menyenangkan, yang mengembirakan ada pada kehidupan saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, terkhusus yang tersangkut channel ini. Saudara-saudara, kalau kemarin di channel ini saya membuat konten tentang memahami dan mengelola rasa takut, kali ini saya hendak berbagi sebuah hasil pergumulan dan penelusuran terkait angka-angka dalam Alkitab atau dalam kitab suci. Angka-angka dalam kitab suci. Saudara semua, hampir di setiap budaya memiliki angka, selain juga abjad atau aksara. Setiap angka atau setiap budaya itu menempatkan angka sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah tanda untuk mewakili sesuatu. Jadi sejarah terbentuknya angka itu sebenarnya dalam rangka mempermudah manusia di dalam bertransaksi. Itu awalnya mempermudah manusia bertransaksi. Nah, tetapi dalam perkembangannya karena pengalaman, permenungan, pergumulan, angka-angka itu kemudian menjadi sakral, menjadi sangat bermakna, dan dalam pergumulan, dalam situasi tertentu, angka itu kemudian sakral. Nah, sedekat yang saya pahami, saya ada di Jawa. Setahu saya itu orang Jawa, orang tua Jawa, di tanah Jawa, sekarang pun di gereja Kristen Jawa. Maka saya akan menitik beratkan pada dua budaya kultur. Yang pertama budaya Jawa, yang kedua budaya Alkitab. Nah, di Jawa itu selain mempergunakan angka-angka internasional, angka 1 sampai 9, juga punya angka kosmik. Apa itu angka kosmik? Angka yang berbeda dengan yang lain. Angka kosmik Jawa itu 5. Oleh karenanya kemudian diejawantahkan dalam hari Jawa yang ada 5: Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. 5. Angka 5 itu juga berasal dari pengembangan sedulur papat limo pancer. Lalu kemudian orang Jawa memahami, menempatkan angka 5 itu bukan sekedar simbol angka atau wakil sesuatu, tetapi jauh lebih dalam itu. Bahkan mau nggak mau, terima nggak terima, dalam Pancasila ada 5 sila itu juga berangkat dari tradisi Nusantara yang di dalamnya ada Jawa. Jadi di dalam pemahaman ini kemudian dalam kultur Jawa angka itu bermakna. Semuanya bermakna, tetapi ada angka kosmiknya, angka 5. Lalu dalam tradisi Alkitab yang lahir dari Timur Tengah kuno, dengan pergumulan geografis, iklim, cuaca, konteks masyarakat, teknologi, juga ada angka-angka kosmik. Ada angka 3, angka 6, angka 7, angka 9. Nah, saya akan mencoba membagikan hasil permenungan saya terkait angka 9. Karena saya menemukan beberapa rekaman jejak-jejak yang tertulis di Alkitab. Yang pertama itu kisah penampakan Tuhan Yesus yang dicatat Injil Yohanes. Saya lupa Yohanes berapa, mungkin nanti saya akan. Tapi pada waktu itu ceritanya para murid setelah Tuhan bangkit menampakkan diri kembali ke danau,
dengan komando Petrus kembali untuk mencari ikan. Sepanjang malam mereka tidak dapat, dan ketika pagi mereka kembali ke darat dalam rangka mau istirahat lah, capek. Petrus dan kawan-kawan merasa gagal, meskipun dia punya pengalaman bahwa mencari ikan yang tepat adalah malam hari. Nah, pagi harinya saya tidak akan menjelaskan secara detail. Ada orang yang menyapa, lalu memberi perintah untuk menebarkan jala di sebelah kanan, lalu dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan. Nah, yang menarik adalah hasil dari tangkapan setelah melakukan perintah orang yang di seberang, menurut saya di sebelah timur, karena pagi hari sulit dikenal, dan menurut saya itu adalah Tuhan Yesus. Petrus dan kawan-kawan menemukan atau mendapatkan ikan sebanyak 153. Ketika saya mencoba untuk menggumuli 1, 5, dan 3 itu jumlahnya 9. Angka tertinggi di hitungan dunia ini 9, karena setelah 9 kembali ke 0. Petrus menarik bersama dengan teman-temannya, menarik ikan dengan perahu dan karena berat, dan setelah dihitung jumlahnya ada 153. Sekali lagi itu kalau dikalkulasi akan menemukan angka 9. Dan uniknya lagi saudara-saudara, angka 9 itu unik sekali, anehnya sangat unik. Maksud saya gini, angka 9 itu akan setiap bilangan yang jumlahnya 9 akan habis dibagi 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, dan seterusnya. Pokoknya setiap bilangan yang jumlahnya 9 itu akan habis dibagi 9. Nah, itu cerita di Injil Yohanes. Di Wahyu 14 ayat 4, Wahyu 14 ayat 4 kalau nggak salah, Wahyu 4 ayat 14. Nanti akan saya cek dan saudara-saudara boleh ngecek. Itu juga tertulis angka 144.000. 0 itu tidak menjadi bagian dari bilangan. Wahyu 14 ayat 4, di situ tercatat ada 144. Ketika dijumlah, itu angkanya atau jumlah bilangannya itu 9. Nah, dari sini kemudian saya mencoba untuk menggumuli, merefleksikan, merenungkan bahwa kesadaran kosmik tentang kesempurnaan itu ada di sepanjang zaman, peradaban, dan budaya. Budaya Timur Tengah, asal muasal agama Kristen, Yahudi, menempatkan angka 9 dengan varian-variannya sebagai simbol kesempurnaan. Karena kalau tidak salah di Wahyu itu, mereka yang boleh masuk ke dalam kerajaan anak domba itu berjumlah 144. Lalu kemudian di Jawa setelah angka 5 juga ada sedulur papat, limo pancer, 4 dan 5. Tadi di Injil Yohanes, ikan yang sangat banyak itu jumlahnya 153 ekor. Kalau dijumlah bilangannya adalah 9. Nah, dari cerita ini, melalui konten ini saya hendak mengajak saudara-saudara untuk tidak sekedar melihat sesuatu serampangan, tetapi mengajak untuk melihat sesuatu dengan kacamata sudut pandang yang lebih jernih, bahwa ada pesan di situ, ada bahasa yang disampaikan di situ. Menurut saya bahasanya adalah bahasa kesempurnaan, keutuhan. Kalau saya mengatakan ketauhidan, keesaan, wong 9 kok tauhid atau apa, tapi angka yang melambangkan kesempurnaan. Artinya apa? Harapan, ekspektasi manusia dalam berbagai kultur budaya
ternyata mengarah pada apa yang namanya kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu kemudian diungkapkan, diimplementasikan dalam sebuah bilangan-bilangan kosmik. Jawa sekali lagi punya angka 5, 9. Timur Tengah juga ada angka sempurna 9 dengan segala varian jumlah bilangannya. Oleh karena itu, mari kita melihat segala sesuatu dengan sempurna. Artinya bahwa apa yang terjadi pada diri kita dalam langkah perjalanan ini sebenarnya adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Saya kira cukup sekian sharing atau pengajaran tentang angka-angka kosmik, angka-angka mistis di kitab suci. Kalau ini menarik, ini berguna, bermanfaat, silahkan dibagikan. Boleh di-subscribe, boleh di-komen. Kalau nggak setuju, boleh diskusi di sini. Jadi sekali lagi boleh diskusi di video ini. Doa saya, semua hal yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan, terus membersamai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.